hasil putusan MK yang kemarin disidangkan pada tanggal 6 Juni 2024. Saya bacakan nomornya, kemudian nanti saya bacakan hasil dari putusan MK tersebut. Putusan MK nomor 111/DPHPU/DPRD/Romawi 22 2024 bahwa berdasarkan putusan tersebut, kemudian amar putusan dari putusan MK tersebut itu disebutkan dalam eksepsinya menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Nah, berdasarkan putusan MK tersebut, kawan-kawan semua, kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa hasil final dari pelaksanaan pemilu 2024 dalam hal ini pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Bulungan pada pemilu 2024 adalah sudah diputuskan MK dengan hasil permohonan pemohon itu ditolak seluruhnya, sehingga berdasarkan putusan tersebut dengan tahapan yang ada, maka kami akan segera melaksanakan yang namanya penetapan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih. Nah, dalam ketentuan tahapan pasca putusan MK itu 3 hari KPU akan melaksanakan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih. Namun setelah adanya putusan MK di tanggal 6 ini, kita masih menunggu lagi informasi dari KPRI berkaitan dengan keputusan dari KPRI. Jadi mekanismenya nanti MK akan bersurat kepada KPRI, kemudian KPU nanti akan menurunkan informasi tersebut kepada kabupaten kota. Dari dasar tersebut nanti kami akan melaksanakan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bulungan pada pemilu 2024. Mungkin itu kawan-kawan informasi berkaitan dengan hasil dari putusan MK yang sudah dibacakan oleh MK kemarin pada tanggal 6 Juni 2024. Saya kira itu dari saya. Sebagai revisi teknis ada pengakunya Pak Jumadil, nanti kemudian akan ditambahkan oleh Pak Rizky mungkin dalam hal ini sebagai revisi hukum, yang ditambahkan juga oleh Pak Nadi. Ada hal-hal yang perlu disampaikan. Saya kira itu dari saya. Yang dibacakan oleh Pak Ketua tadi bahwa MK sudah memutuskan, maka langkah selanjutnya itu adalah rapat pleno terbuka terkait dengan penetapan perolehan kursi dan calon anggota Dewan Terpilih. Seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi bahwa dalam amanat PKPU nomor 6 tahun 2024 itu kita menunggu paling lama 3 hari setelah KPU memperoleh surat dari pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu memberikan surat pemberitahuan kepada KPU RI mengenai daftar pemohon perselisihan hasil pemilu anggota DPR Kabupaten, atau paling lambat 3 hari setelah KPU menetapkan hasil pemilihan secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya kita tinggal menunggu dari KPU RI untuk putusan itu 3 hari paling lambat dari situ hitungnya, bukan dari pembacaan MK, tapi 3 hari setelah dari hasil 3 hari setelah KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi itu dari kemarin tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 kalau di jadwalnya untuk seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau kita mengacu pada tanggal putusan itu sampai dengan tanggal 10, berarti ada kemungkinannya kalau misalnya tanggal 10 itu sudah ada surat pemberitahuan dari MK ke KPU RI, maka KPU RI itu bersurat ke kami, ya paling ini cuma asumsi saja, perkiraan saja, mungkin tanggal 10 atau mungkin juga di tanggal 11-nya dari KPU RI surat itu, maka kemudian terhitung dari tanggal itu. Nah, jadi bisa jadi paling lambat tanggal 13 atau mungkin
2014, tapi ini masih tentatif, kita tinggal menunggu dari arahan dari KPU RI tentang persiapan apa namanya rapat untuk penetapan itu. Terkait dengan persiapan, kami sudah persiapkan semuanya karena kemarin sudah diputuskan oleh MK, maka perhitungannya, kemudian draft apa namanya SK-nya itu sudah kami persiapkan, tinggal kami menunggu arahan instruksi tanggal berapa penetapannya paling lambat, kemudian nanti kita akan publikasikan, kita sampaikan kepada teman-teman media. Saya kira mungkin itu aja tambahan dari saya. Pada prinsipnya kami dari KPU bersyukur sekali atas putusan MK, yang mana yang ingin saya cerita sedikit saja. Sebenarnya sudah disampaikan oleh ketua terkait putusan MK. Jadi dalam histori belakangnya kita sudah berusaha terkait gugatan dari pemohon kepada kita laksanakan semaksimal mungkin terkait alat bukti, sehingga di akhir kemarin kita tanggal 30 itu meminta daftar alat bukti tambahan, kita membawa saksi dari TPS yang digugat, dan alhamdulillah yang seperti disampaikan ketua tadi, kemarin tanggal 6 sudah disampaikannya bahwasan semua tuntutan dari pemohon itu ditolak oleh MK. Nah, jadi setelah ini kami akan menunggu dari surat dari KPU RI turunan untuk kabupaten, sehingga kita bisa menunjukkan untuk penetapan. Ya, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dedik. Proses yang sudah kami lalui, yakni proses PHPU, tahapan PHPU sampai dengan putusan ini membuktikan bahwa KPU telah bekerja sebagaimana peraturan perundang-undangan. Dibuktikan dengan ditolaknya permohonan pemohon secara keseluruhan. Artinya kami merasa bahwa benar apa yang sudah kami kerjakan, sehingga dibenarkan oleh pengadilan, yakni Mahkamah Konstitusi. Karena itu, kawan-kawan semua, mungkin ada pertanyaan teman-teman, kami persilakan.